Kopinya emang bagus-bagus nih. Halo Sobat Tani TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bertani di Desa Mekarsari. Karena di Desa Mekarsari ini terkenal dengan penghasil kopi terbaik di Kabupaten Kepahyang. Kita akan bertani, mengetahui bagaimana melihat tunas kopi atau pengelolaan kopi yang baik dan juga benar sehingga dapat menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Ikuti terus, kita akan bertani hari ini hanya di Info Desa. Begini. Nah, untuk mengetahui informasinya, kita akan mencari narasumber yang kompeten untuk membahas dan memberikan informasi kepada kita untuk terkait dengan potensi kopi yang ada di Desa Mekarsari. Yuk kita cari. Halo Mas. Ya, halo, mau Mbak. tanya dong Mas, Ya, perangkat Desa Mekarsari ini yang mana ya Mas? Soalnya saya mau tanya-tanya terkait dengan potensi kopi yang ada di Mekarsari. kebetulan sekali beliau ada di sebelah sana. Oh, sebelah sana ya Mas ya. Makasih banyak ya Mas ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Mbak. Halo Bapak Helda. Oh ya, saya Nopri Mbak, Pak Sekretaris Nopri. Desa. Perangkat desa. Ya. Nah, karena tadi saya ditunjukin sama mas-mas tadi katanya ini perangkat desanya Pak Oh, iya. Nopri ya. Pak Nopri, boleh kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu karena hari ini temanya khusus. Saya mau ajak Pak Nopri untuk ngobrol-ngobrol membahas terkait dengan potensi kopi yang ada di Mekarsari. Oh, boleh Mbak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ini sambil kegiatan aja nih ya Oh, Pak ya, iya. kita santai aja ya, Oh, boleh iya, ya? Pak Nopri, karena Desa Mekarsari ini terkenal dengan potensi kopi yang sangat luar biasa, salah satu penghasil kopi yang luar biasa di Kabupaten Kepahyang. Iya. Saya mau tahu Pak, sebenarnya potensi dari kopi ini sendiri dari pandangan perangkat desa seperti apa sih Pak? Nah, kalau di Desa Mekarsari untuk luas lahan Mbak, yang termasuk yang di kawasan yang sudah digarap itu sekitar kurang lebih di 230 hektar kebun kopi di Desa Mekarsari ini Mbak. Jumlah KK ataupun penggarapnya ini kurang lebih 90% dari 223 KK itu bertani kopi Mbak. Jadi untuk produksinya mungkin di kurang lebih di antara 1 sampai 1,5 ton per hektar untuk di tahun-tahun ini. Gitu. Di tahun-tahun ini, melihat perkembangannya dari tahun-tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan yang signifikan? Ada Pak, mulai dari pola-pola, terus tingkat pemahamannya untuk melihara tunas yang baik, itu saling bertukar informasi antara petani yang memang sudah paham dengan mungkin ya petani yang baru-baru belajar gitu. Nah, artinya memang sudah ada petani-petani yang kompeten ya Pak Ya, ya? ada. Nah, itu termasuk ke petani yang berhasil di Mekarsari ya Pak ya? Ada. Itu yang saya cari Pak, Oh, iya. untuk memberitahu informasi kepada sahabat tani di rumah terkait dengan pengelolaan kopi yang baik dan juga benar, sehingga juga dapat menghasilkan biji kopi yang kualitasnya oke, Oh, gitu. iya, Karena ini ada. terkenal ya Pak ya. Ada Pak. Kopinya Mekarsari ini sangat terkenal. Oh, iya. Oke, kalau gitu Bapak bisa hantarkan saya? Boleh nanti Boleh ke dihantarkan tempat saya. Pak Sunyoto. Pak Sunyoto, Oh, iya. itu salah satu petani yang berhasil di Mekarsari.
Kita masuk ke kebun, sahabat tani. Pak Nyoto. Ya Pak. Nah ini Pak. Nyoto. Halo Bapak. Ya. Helda. Ya Bu. Saya langsung pamit ya. Oh pamit ya Pak ya? Iya. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, Nama saya Helda. ya Mbak. Nah, saya hari ini mau belajar bersama dengan Pak Sunyoto terkait dengan pengelolaan kopi yang baik dan juga benar nih. Karena tadi dihantarkan oleh Pak Nopri, katanya Pak Sunyoto ini salah satu petani yang berhasil di Desa Mekarsari. Ini Pak Sunyoto sebenarnya kalau bertani kopi sudah dari tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2000-an Mbak. Dari tahun 2000? Iya, dari nanam kopi. Sudah belajar Ya, belajar kopi. Belajar kopi Iya, ya Pak nanam ya? kopi, ya. Kalau untuk pengetahuan terkait dengan pengelolaan kopinya, Bapak belajar sendiri, otodidak atau bagaimana? Kalau pengalaman saya Mbak, itu belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Belajar sendiri ya berarti Iya, ya, mengembangkan potensi sendiri. Iya, belajar sendiri. Karena kita mau belajar benar-benar dari nol nih Pak Ya. untuk pengelolaan kopi. Biasanya nih kalau dari awal banget itu apa sih Pak yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menghasilkan kopi yang bagus gitu? Ini kalau dari awalnya itu kita cari bibit kopi yang awal itu yang bagus dan nyemai sendiri bibit yang bagus. Nanti kalau sudah umur sekitar 5-6 tahun kan sudah ngagung, kita stek lagi bibit yang bagus. Nanti kalau dari awal itu bibitnya bagus, nanti kalau sudah stek itu bagus terus, buahnya lebat terus. Itu pengalaman kami Mbak. Artinya ini dari bibit ya Pak ya? Ya, dari bibit. Kita mengetahui bibit itu bagus seperti apa Pak? Ya, kita cari bibit itu yang tiap tahun itu berbuah terus, Mbak. Nah, ya, tahun berbuah terus itu untuk kita dikembangkan untuk bibit. Artinya tadi sudah dari bibit, setelah itu kita apa lagi Pak? Sudah dari bibit itu kan bibit yang bagus itu kan. Nah, kita semai, harus semai kita tanam. Kita tanam itu minimal jarak, Mbak ya. Jarak itu minimal 2 meter. Nah, jarak 2 meter. Nanti kalau sudah ditanam itu, kalau sudah ngagung minimal umuran kopi itu tidak cetek yang bagus, umuran yang bagusnya itu 6 sampai 7 tahun. Itu baru bagus kita setek. Nah, kalau kopi setek itu kalau batangnya itu bagus, nanti ya di steknya itu bagus juga. Tapi kalau batangnya itu kurus, stek kurang bagus. Nah, tergantung tanah harus subur. Nah, kira-kira Untuk kayak penyemaiannya sendiri kan kita melihat kondisi tanah ya Pak ya. ya, Desa Mekarsari ini memang subur. subur. Subur Mekarsari. Luar biasa. Ya, ya. Penyemaian itu juga menggunakan pupuk ya Pak ya. Ya pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, ya karena di samping kita nih, Ya. sahabat tani langsung ada kandangnya, kandang Ya, kambing ya Pak ya. Iya, iya. Berarti Pak Sunyoto dari sini ya Ya. dapat Ya. pupuknya. Iya, iya. Oke, setelah mendapatkan lokasi yang subur, penyemaian tadi, tumbuhlah kopinya. Ya, Setelah itu tanam. tanam. Kan disemai dari ditanam. Nah, minimal di lubang sampai 30 cm. Nah, ke lubang itu kan. Nah, ya kedalaman 30 cm, nah baru tanam kopi. Nah, tanam kopi itu umur dari tanam itu sampai 6-7 tahun. Nah, itu baru kita pasak stek. Itu yang Menunggunya juga cukup lama Ya, ya Pak ya. lama, 6 sampai 7 tahun sahabat tani, lumayan lama. Ya, Bukan lumayan lama lagi tapi sangat lama ya. ya, ya. Terasa nggak sih Pak sama kalau petani-petani tuh? Enggak juga. Nggak juga ya Pak ya. Karena penting- kita ini petani. Nah, Yang penting sabar ya Pak ya. Ya. Oke, berarti sudah masuk ke proses setek ya. Ya. Di sini ada contohnya nggak sih Pak? Oh, ada. Kalau ada contohnya lebih bagus lagi nih kita kasih tahu ke sahabat iya. tani. Ah. Bagaimana sih bentuk dari stek dan juga proses penyetekan kopi ya yang sudah berusia 6 hingga 7 tahun. Sebelum ke penyetekan, kita harus apa nih Pak? Ngambil bibit dulu. Nah, ambil bibit dulu karena ini yang penting ya Pak Iya, ya iya, yang ambil mau bibit dulu. disetek. Oke. Untuk pemilihan bibit yang bagus seperti apa Pak? Ini kita ambil yang rajanya. Yang raja. Ya, Nah, rajanya. untuk mengetahui yang mana raja, yang mana yang lainnya itu seperti apa Pak? Yang raja ini ada ini tunas ini. Nah, ini namanya raja ya. Nah, kalau yang begini tidak ada rantingnya begini ini cacing ya, ini cacing kecil ini yang kalau yang untuk kopi ini kurang bagus. Nah, yang bagus yang rajanya cek ini. Nah, kita ambil ya. Boleh Pak. Nah, Yang kita ini ambil kita begini. Nah, terus kita gini. Nah, diambil gini. Nah, cek ini. Nah,
Nah, ini kan. Terus yang muda ini 1, 2, 3 ini buang. Nah, buang. Ini karena kalau yang muda ini tidak hidup kalau kita stek. Oh. Nah, kita buang. Nah, terus ambil yang bagus ini 1, 2, 3 ini yang bagus. Nah, yang terlalu tua ini juga dibuang. Nah, ini dibuang. Nah, berarti ini kan bagus 1, 2, 3, 4 yang bagus. Nah, Itu sahabat tani. Ini bibitnya bibit apa nih? ini bibit sidodadian. Nah, Sidodadian. ya, sidodadian ini. Nah. Ini sidodadian, Ya. sahabat tani. Dan kita motong itu jangan terlalu tinggi ya. Nah, kira-kira semeter 40. Nah, kira-kira. 1 meter Nah. 40 berarti Nah, segini ya Pak ya? Nah, kira-kira segini ya. Iya. Nah, aku potong ya, Pak. Ini Dan kita motong itu batang yang bagus ya. harus batang yang bagus Harus ya Pak ya? batang yang bagus. Nah, Tapi cara kita tahu batangnya bagus atau enggak itu gimana Pak? itu kan potongnya itu subur dan normal, tidak mati pucuk atau kami kan. Nah, ya, yang normal bagus. Oh, yang normal ya. Nah, jalannya begini kan. Nah, ini kan dari pucuk ini bagus batangnya. Oh iya, dari atasnya juga udah bagus ya Pak ya? Ya, dari ini bagus. Dari Nah, atas di sininya juga sudah bagus nih Ya. sahabat tani. Ya. Berarti ini bagus ya Pak? Iya, iya, iya. Nah, kita mulai motong bibit. Nah, ini caranya kan. Nah ini Nah, ini cara bibit motong kita bibit. tadi. Diambil satu, potong cek kan. Nih. Nah, terus potong lagi. Nah, kita, nah ini pakai pisau. Nah, terus ini kita pakai ini, Mbak. Nah, ini Mbak. Nah, kita Oh belah cek dibuka ininya ya Pak ya? Nah, belah cek kan. Ini loh sahabat tani, ininya dibuka nih. Nih. Nah, kita masukkan di sini aja. Nah dimasukkan ke Dimasukkan sini. ini kan. Nah, cek ini. Nah, kita tutup plastik ini aja. Ini. Nah, kita tutup. Nah, ini supaya ini tidak naik kan pasti kita nganu, nah kaca ikan. Nah, mengkaca. Nah. Nah, gini kita tunggu paling kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan sudah tumbuh, sudah panjang, dan kita buka. Nah, cek. Setelah 1 dibuka, bulan. Nah, dibuka kita biarkan saja. dibiarkan saja. Nanti kita bukanya, sini, nah, buka sini. Nah, ini kan. Oh, Mangko- yang atasnya aja. Ya, atasnya kita. Mangko kalau di sini buka nanti kalau kena angin kadang-kadang patah. Ah, ya ya. Oh, bisa patah juga Ya, ya Pak kena ya? angin kadang-kadang patah. Kalau ini dibuka talinya, Mm-mm. ya buka pucuk saja sini. Nah, Nah, Ya. itu detail-detail itu ya Pak ya, ya, yang harus ah, diperhatikan ya ya. Pak ya. Nanti kalau sudah besar, nah itu tali kita buang. Tali ini kan tali rapiah itu kadang-kadang kencang talinya itu kan. Nah, kalau sudah umur 5 bulan, nah kita buang ini talinya.
sentra oleh-oleh UMKM binaan rumah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Jalil. Iya, Helda, Pak. Jalil. Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu? Boleh. Karena tadi saya dari Pak Sunyoto Ah, membahas terkait dengan potensi kopi yang ada di duduk. desa ini. Boleh duduk ya, Pak ya? Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Nah, ini saya dokumentasikan, Pak ya. Siap. Jadi Pak Jalil ini kan sudah berada di tahap akhir ya. Tadi saya dari Pak Suyoto dari awal sekali bibitan dan lain sebagainya. Terus saya diantarkan ke sini untuk mengetahui proses terakhir, proses lanjutan dari biji kopi yang dihasilkan. Jadi setelah digiling, sortasi, ini hasilnya. Nanti setelah jadi green bean bersih, baru masuk ke roasting. Nah, roasting, setelah roasting ada di resting lagi, didinginkan. Setelah dingin 24 jam, besoknya baru di grinder. Nah, setelah di grinder, tunggu dingin lagi, baru di packing. Untuk jenis-jenis kopi yang diproduksi kopi apa aja? Darah kita ada dua, ada Arabica dengan Robusta, tapi lebih banyak ke Robusta. Wah, ini langsung disuguhkan kopi nih, Pak. Ngopi dulu, ngopi dulu. Langsung disuguhkan kopi. Terima kasih, Mas. Silakan. Nah, kita banyak di Robusta, petani kita banyak di Robusta. Salah satunya yang terkenal itu klon Sintaro 1, 2, 3 dan Seasen C. Nah, itu yang sudah menjadi unggul lokal Bengkulu, artinya udah jadi klon nasional sekarang. Karena cita rasanya di atas 80, dia bisa dibilang fine Robusta. Memang sudah terkenal Pak kopi dari Mekarsari ini. Biasanya sekali produksi dapat berapa kilo kopi, Pak? Kalau 1 kilo dia 1,2 on. Jadi untuk jadi 1 kilo bubuk dia 1,2, tapi dengan catatan kadar airnya di 12%. Tapi kalau petani biasa umum biasanya untuk 1 kilo dia bisa 1,3 sampai 1,4 karena memang kadar airnya biasanya masih tinggi kalau petani yang jemur. Nah, dengan adanya DOM makanya kita bisa target tercapai bisa untuk 12 sampai 12,5% itu bisa. Untuk harga kopinya sendiri berapa kisarannya? Ya kalau petik merah sekarang udah mencapai 100.000 ya yang green bean-nya. Nah, yang asalan sekarang kan di 60-an. Yang petik pelangi itu 60-an. Nah, yang petik merah yang khusus petiknya merah dia di 100-an ribu. Itu untuk green bean, belum ke bubuk ya. Kalau yang udah powder yang tradisional atau yang biasa tuh 105.000. Kalau yang petik merah 175. Untuk Arabica 250 powder. Kalau untuk penyebaran kopinya kita udah kemana aja nih, Pak? Ya kalau untuk Beli dari konsumen. Konsumen kita alhamdulillah kalau green bean luar Jawa kayak ada Jogja, Bandung, Jakarta, yang ke daerah sini arah Lampung, Palembang, Pekanbaru, daerah kita sekitar. Sudah nasional ya, Pak ya? Apa sudah ke internasional, Pak? Ada. Wah, Kemarin sempat ke Marlborough sama Singapura, ke Arab, yang bentuk green bean kayak gini. Nah, untuk tahun ini memang agak sedikit kurang permintaan karena yang tahun kemarin harga cuman 20. Nah, kita jual keluar tuh lumayan tinggi, tapi sekarang harga kan 60-an ribu asalan. Makanya malah berhenti.
Tapi dengan pencapaian yang sekarang juga sudah luar biasa ya Pak ya. Ya memang harapan petani kita memang dengan harga sekarang itu mulai bisa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kemarin memang di harga di 20, 21 itu hitungannya memang belum masuk untuk petani kopi ya, habis untuk operasional. Jadi kalau sekarang insya Allah udah bisa lah dihitung bagi bulan, bagi hari itu HUK-nya ketemu lah ya sekarang. Sudah ketemu ya Pak ya? Petaninya. Tentunya harapannya juga ke depan harganya tetap Ya untuk tetap syukur-syukur, artinya kalau turun jangan terlalu Turun ya, turun banget. Oke, saya jadi penasaran dengan Nih, monggo, rasa ambil dicicip kopinya. Boleh dong kita minum dulu Pak? Boleh, Boleh ya ya. Pak. Kita cicipi kopi khas dari Mekarsari. Mantap, luar biasa sekali sahabat tani. Terima kasih Pak Jalil Sama-sama. karena sudah berbagi informasi juga kepada sahabat tani dan tentunya menginginkan kopi yang berkualitas diiringi juga dengan pemeliharaan atau pengelolaan yang juga baik dan benar serta diiringi juga dengan konsisten dari para petani. Betul ya Pak ya? Ya. Oke. Baik pemirsa, sahabat tani, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan harapannya informasi yang sudah disampaikan atau yang sudah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.